Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kota Huyang, istana penguasa kota berfungsi sebagai pusat, menyerupai benteng kecil. Istana itu menempati area yang luas, jauh lebih besar daripada tempat tinggal lain di kota itu, dan dibentengi dengan kuat, dengan berbagai formasi yang memukau. Bahkan jika sekte bayangan hati mencoba menerobos istana penguasa kota, mereka pasti akan menderita korban. "Mereka sudah sampai!" seru para pemimpin dari 5 keluarga besar, serta banyak dewa sejati abadi dan dewa sejati ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana penguasa kota. Mereka dengan bersemangat melihat ke atas saat formasi pasukan Markus Jiuyang yang besar dan mengalir deras memasuki istana besar itu. Istana besar itu tidak melawan, membiarkan formasi pasukan itu masuk dengan bebas. Saat formasi itu terwujud, Jenderal Yuwu, Jenderal Yonghu, berbagai harta mekanik, dan banyak dewa sejati abadi, termasuk Luo Feng dan Morosa, semuanya menampakkan diri. "Luo He, Jenderal Yu, Jenderal Yok," penguasa kota dan para pemimpin 5 keluarga besar menyapa mereka dengan hormat. "Mulai sekarang, aku akan mengambil alih seluruh istana penguasa kota," Jenderal Yuwu menyatakan. "Marquis sudah memberi instruksi kepada kita. Aku akan memimpin kalian," kata penguasa kota dengan penuh rasa hormat. "Tidak perlu, Saudara Yong, ikuti aku," perintah Yuwu. Seketika dia dan Yonghu berubah menjadi 2 aliran cahaya dan turun ke kedalaman istana besar itu. Sebelum menerima undangan dari Marquis Jiuyang, Yuwu telah diberikan semua diagram formasi yang terekam dari kota Huyang. Yuwu telah mempelajari diagram tersebut terlebih dahulu dan telah memahami 7 atau 8/10 dari diagram tersebut. Sekarang, dengan penginderaan dan pemeriksaan singkat, ia dengan cepat tahu bagaimana cara mengambil kendali. Hanya dalam hitungan detik, formasi cahaya yang tadinya berkilauan di atas istana penguasa kota berubah menjadi kacau, memancarkan aura yang jauh lebih mengerikan. "Aku pernah membiasakan diri dengan kota Huyang. Jika sekte bayangan hati melancarkan serangan penuh, yang perlu kalian lakukan hanyalah bertahan." Jenderal Yuwu menyampaikan pesan kepada banyak dewa sejati abadi. Ia kemudian mengirim pesan terpisah kepada Luo Feng. "Saudara Luo He, istana penguasa kota sekarang lebih aman. Dalam keadaan normal, sekte bayangan hati tidak akan dapat menerobos masuk. Namun jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, aku akan membutuhkan kalian untuk bertahan. Apapun di bawah alam kekacauan tidak akan mampu menerobos masuk ke istana penguasa kota," jawab Luo Feng. "Hahaha, bagus." Yuwu tertawa, lalu mengabdikan dirinya untuk mengenal berbagai formasi di kota Huyang. Sebelumnya, dia hanya memahami diagram formasi, tapi sekarang dia benar-benar menguasainya. Saat Yuwu mengambil alih, ia menemukan bahwa kota besar Huyang telah mengalami modifikasi selama beberapa generasi, dan formasi yang tumbang tindih telah menjadi jaringan kompleksitas yang rumit. Bahkan ia perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan cara terbaik memanfaatkan kekuatan kota. Di dalam istana penguasa kota, banyak pembudidaya yang tadinya hidup dalam ketakutan akhirnya menghela nafas lega. Di dalam istana penguasa kota, banyak pembudidaya yang tadinya hidup dalam ketakutan akhirnya menghela nafas lega. "Ya dewa," Mo Yuhu menyapa Luo Feng dan Morosa saat mereka mendekat sambil membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih telah menyelamatkan kami." "Keluarga Moyu semuanya ada di dalam harta karun spesial milikku. Apakah kamu ingin melihat mereka?" tanya Luo Feng.
Saya akan merasa terhormat. Mo Yuhu segera menjawab. Luo Feng mengangguk dan melambaikan tangannya, membawa Mo Yuhu ke dalam harta spesialnya. Dari kejauhan, Mo Gili Feiyun, Yao Rongqi, Gao Wusui, dan yang lainnya menyaksikan. Yao Rongqi memperhatikan tatapan Luo Feng dan segera membungkuk hormat. Luo Feng mengangguk sedikit, mengakui hubungan yang dimilikinya dengan Yao Rongqi. Merosa, awasi sekte bayangan hati. Jika ada bahaya, segera beritahu aku. Luo Feng menyampaikan pesan kepada Merosa. Tuan, tenang saja, jawab Merosa tanpa ragu. Luo Feng ditemani Merosa terbang ke tembok kota dan dengan tenang mengamati dunia luar. Itu Luo He, sang dewa, gumam sebagian orang. 13 harta karun penjaga gerbang sekte bayangan hati sangat terkenal. Salah satu dari harta karun itu hampir tak terkalahkan di bawah alam kekacauan. Namun bahkan dengan kekuatan gabungan dari dua harta karun ini, mereka hanya sebanding dengan Luo He. Komentar yang lain. Ya, jika Luo He tidak menahan mereka, hati iblis Yuan dan jenderal bayangan iblis yang menggunakan formasi penghancur besar pasti sudah menyerbu ke sini, yang akan mengakibatkan banyak korban. Komentar yang lain. Semua dewa sejati abadi merasa beruntung. Di tembok kota, Luo Feng dan Merosa duduk, minum anggur dengan santai dan mengamati luar. Formasi militer yang disebut-sebut itu hanyalah umpan meriam di benua asal, pikir Luo Feng. Dalam perang antar negara, para petinggi enggan terlibat langsung karena takut hal itu akan menyebabkan situasi medan perang meningkat secara signifikan. Bahkan, untuk mendapatkan 1 miliar pasir kosmik sangat sulit saat ini. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, aku harus segera menerobos ke alam kekacauan. Renung Luo Feng. Sebagai dewa sejati abadi, mendapatkan 1 miliar pasir kosmik dianggap sebagai keajaiban. Namun, jika seseorang menjadi kultivator alam kekacauan, mempekerjakan 1 orang untuk bertempur bisa menghabiskan biaya 10 miliar pasir kosmik atau lebih. Merosa memperhatikan ekspresi Luo Feng yang merenung bertanya, Tuan, apa yang sedang Anda pikirkan? Aku sedang memikirkan kapan aku akan mencapai alam kekacauan. Bagi seseorang yang berada di jalur hukum, mencapai alam kekacauan, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, jawab Luo Feng lembut. Teruslah kumpulkan sedikit demi sedikit, kata Merosa menghiburnya. Merosa sendiri tidak merasa kesulitan. Dia hanya perlu makan, minum, dan secara alami ia akan berhasil. Luo Feng hanya melirik Merosa namun tidak menanggapi. Saat ini jauh di dalam istana penguasa kota, Yu Wu tengah mengenali formasi kota Huyang, sementara Yong Hu berjaga. Sekte bayangan hati itu kuat dan kapal perang dari kerajaan kuno Yan Feng itu merepotkan. Jadi itu bukan ancaman yang terlalu besar. Namun iblis hati Yuan dan jenderal iblis bayangan, jika bukan karena Luo He yang menekan mereka, kita tidak akan memenangkan pertempuran ini, kata Yu Wu. Ya, kekuatan tetua Xinyan hampir setara denganku. Begitu dia menguasai iblis hati Yuan, bahkan aku tidak bisa menandinginya. Tetapi Luo He bisa melawan 2 dari mereka sekaligus, kata Yong Hu mengakui. Itu karena fondasimu terlalu lemah. Menurutku, fondasi Luo He tidak kalah dari fondasiku, jawab Yu Wu. Mendengar itu, Yong Hu tercengang. Adik muda, bahkan penguasa pun percaya kau pasti akan mencapai alam kekacauan. Apakah kau pikir Luo He juga akan mencapai alam kekacauan? Ya, dia juga akan mencapai alam kekacauan, Yu Wu menegaskan. Dan tidak sepertiku, dia memiliki tubuh dewa yang tak terbatas. Kekuatan tubuh dewanya akan memungkinkannya menjadi penguasa kekacauan dan tumbuh dengan cepat. Jika dia mengumpulkan waktu untuk berkultivasi, dia bisa menyaingi Marquis Zhuya. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengannya saat dia masih menjadi dewa sejati abadi, saran Yu Wu sambil melirik Yong Hu. Adik muda, kau juga akan menjadi seorang kultivator alam kekacauan.
Mengikutimu sama saja bagiku, kata Yonghu menyanjung. Yuwu tersenyum. Selama bertahun-tahun, kakak senior Yong selalu setia melakukan banyak hal untuk Yonghu yang tidak dilakukan orang lain. Meskipun murid-murid lain menghormati Yuwu, mereka tidak merendahkan diri mereka seperti yang dilakukan Yonghu. Yuwu juga memahami tekad Yonghu dalam berkultivasi. Demi sumber daya, Yonghu mengambil alih tugas di seluruh kerajaan Yu. Kakak senior, aku akan membantumu di masa depan jika aku mampu, janji Yuwu. Tapi aku masih belum berhasil. Apakah benar-benar sulit untuk mencapai alam kekacauan di jalur hukum? Pikir Yuwu. Ada sedikit kebingungan di dalam matanya. Dia kemudian mengesampingkan pikirannya dan fokus untuk memahami formasi kota Huyang. Sementara itu, di pihak Sekte Bayangan Hati, Master Sekte dan 18 tetua berkumpul bersama dengan avatar kekuatan Dewa Qiuyi. Awalnya kami berencana untuk menggunakan istana penguasa kota sebagai umpan untuk membunuh pemimpin formasi. Namun apa yang terjadi? Pasukan Markus Juyang memasuki istana penguasa kota dan kami bahkan tidak berhasil mengancam pemimpin formasi, kata seorang tetua. Pemimpin Sekte Bayangan Hati melirik sekeliling dan berkata, kali ini Markus Juyang tidak segan-segan mengundang master formasi teratas kerajaan Yu di bawah alam kekacauan Yuwu. Ini sangat meningkatkan kekuatan formasi pasukan, dan di dalam formasi ada juga Luohe. Kekuatan Luohe melampaui kekuatan dewa sejati abadi manapun di kerajaan Yu. Dia melawan dua harta penjaga gerbang kita, Iblis Hati Yuan dan Jenderal Iblis Bayangan, dan mampu bertahan. Pemimpin sekte menggelengkan kepalanya. Rencana kita telah gagal, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Kelompok itu terdiam. Dua harta penjaga gerbang digabungkan, namun mereka masih ditahan oleh satu dewa sejati abadi. Kekuatan Luohe yang sesungguhnya sungguh mengejutkan. Bahkan dengan semua tipu daya kami tidak dapat menggoyahkan mereka. Pertarungan ini akan berakhir dengan kemenangan mereka, keluh seorang tetua. Master Sekte dari Sekte Bayang Hati menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa keadaan telah berbalik melawan mereka. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng tetap bermeditasi dengan tenang di dalam pavilion di tembok kota istana penguasa kota, sementara Merosa mengawasi dunia luar menggunakan kekuatan tingkat kekacauannya untuk memastikan agar Sekte Bayangan Hati tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa diketahui. Saudara Luohe, saya sudah sepenuhnya siap. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Luo Feng. Luo Feng membuka matanya. Markus telah setuju, kita akan melancarkan serangan hari ini. Yuwu melanjutkan berkomunikasi melalui telepati. Apakah semuanya sudah siap di pihakmu? Saya siap bertindak kapan saja, jawab Luo Feng. Bagus. Yuwu memberi perhatian besar pada Luo Feng, bukan hanya karena ia yakin Luo Feng dapat mencapai alam kekacauan di masa depan, tetapi juga karena Luo Feng adalah kunci perang ini. Luo Feng berdiri dan Merosa dengan cepat bertanya, apakah sudah waktunya untuk bergerak? Ikuti saja rencananya dan semuanya akan baik-baik saja, perintah Luo Feng. Jangan khawatir, aku akan mengikuti rencananya dengan sempurna, kata Merosa meyakinkannya. Luo Feng melirik ke luar jendela. Formasi besar yang sebelumnya menyelimuti seluruh zona kekacauan telah ditarik setelah rencana Sekte Bayangan Hati untuk menyergap master formasi gagal. Sekte itu kini telah memperketat pertahanannya, membuat markasnya semakin kuat. Dalam waktu singkat, pasukan Markus Juyang telah dimobilisasi sepenuhnya, siap untuk bertempur. Beberapa dipenuhi dengan semangat juang, sementara yang lainnya merasa cemas, mengetahui bahwa pertempuran langsung akan menyebabkan korban. Namun, sebagai prajurit di bawah Markus Juyang, mundur bukanlah pilihan. Saatnya menang atau kalah, pikir Gao Sui dengan sungguh-sungguh. Dia mengendalikan harta karun mekanik sambil mengawasi Luo Feng di barisan depan pasukan. Hal itu memberinya sedikit rasa percaya diri. Tiba-tiba,
terdengar suara ledakan dan dentuman. Seluruh kota Huyang tampak hidup saat serangkaian formasi mengerikan diaktifkan, berjumlah 139 formasi dengan kekuatan yang berbeda-beda, semuanya saling terkait sebagai satu kesatuan yang kohesif. Dengan kekuatan formasi ini, beberapa simbol penting dalam 3 formasi sekte utama sekte Bayangan Hati meledak. Tidak, formasinya telah ditembus. Para pengikut sekte Bayangan Hati yang menjaga titik-titik ini menjadi gempar. Mereka dapat melihat bahwa formasi gelap yang sebelumnya menyelimuti kota Huyang telah menghilang, digantikan oleh kombinasi 139 formasi yang bekerja sama. Para pengikut sekte Bayangan Hati yang tersebar di seluruh kota tidak dapat bergerak karena kekuatan formasi yang sangat besar ini. Mereka kemudian diteleportasi langsung ke istana penguasa kota dan dipenjara di ruang bawah tanah. Sementara itu, di markas besar sekte Bayangan Hati, pemimpin sekte, 18 tetua, dan Qiuyi semua menatap ke arah formasi warna-warni yang cemerlang. Kekuatan gabungan mereka bahkan membuat mereka gelisah. Keahlian Yuwu dalam formasi benar-benar luar biasa. Bersiaplah untuk pertempuran, perintah pemimpin sekte itu. Dengan suara gemuruh, sebuah kapal perang besar dari kerajaan kuno Yan Feng muncul dengan sebagian besar murid biasa di dalamnya. 2 formasi mengerikan mengelilingi kapal perang tersebut. Formasi dunia penjara kegelapan dan formasi pemusnahan besar yang telah menyatu. Di dalam formasi ini, banyak harta karun mekanik super besar dapat terlihat. Tekan mereka! Kekuatan mengerikan dari formasi di langit menekan ke bawah. Formasi dunia penjara kegelapan yang menyelimuti area terluar menanggung beban tekanan besar ini. Kekuatan formasi di kota Huyang sungguh mencengangkan. Para dewa sejati abadi di dalam formasi dunia penjara gelap berjuang untuk melawan, merasa sulit untuk fokus pada musuh lainnya. Di sisi berlawanan, pasukan Markus Chu yang juga menyerbu keluar dari istana penguasa kota menyerupai pusaran air dan api yang besar. Pusaran air itu diselimuti oleh lapisan cahaya warna-warni, membawa kekuatan kota Huyang melawan musuh. Bahkan dengan bala bantuan, pertempuran ini akan tetap menjadi kemenangan kita. Kapal perang raksasa itu menyerbu ke depan, menabrak pusaran air raksasa itu. Ledakan. Saat kapal perang berbenturan dengan pusaran air, Luo Feng dan Morosa berada di garis depan. Hentikan Luohe! Suara mendesik. Makhluk hitam mirip burung dan sosok bayangan dengan cepat menyerang Luo Feng. Luo Feng mengayunkan pedang bayang darahnya dengan santai. Cahayanya meninggalkan lengkungan pelangi yang cemerlang di gambar, menghalangi hati Iblis Yuan dan Jenderal Bayangan Iblis. Keduanya merasakan perbedaan dalam teknik mereka. Segera setelah mereka beradu, setelah mengendalikan Jenderal Iblis Bayangan, kekuatanku tidak kalah dengan Luohe, tetapi dalam hal teknik, aku jauh tertinggal, pikir Qiuyi dalam hati. Dia baru menguasai 5 teknik tingkat kekacauan. Jadi meskipun unggul 2 lawan 1, Luo Feng masih bisa menanganinya dengan relatif mudah. Sambil memblokir serangan mereka, Morosa membawa Luo Feng dan dengan cepat melintasi gambar, memasuki formasi dunia penjara gelap. Pelayan Luohe adalah seorang ahli dalam perjalanan gambar. Dia bisa bergerak melalui kekosongan, bahkan di tengah formasi yang saling berbenturan. Kedua pasukan itu tercengang, mampu melakukan perjalanan melalui gampang dalam kondisi seperti itu, menunjukkan tingkat keahlian yang tak terbayangkan dalam teknik gampang. Dia pasti menguasai beberapa teknik tingkat kekacauan di gampang. Tidak heran dia menjadi pelindung Luohe. Dengan dia yang memimpin pelarian, tidak ada yang bisa mengancam mereka di bawah alam kekacauan. Dewa sejati abadi dari sekte Bayangan Hati merasakan hawa dingin di hati mereka. Dia mencoba menghancurkan formasi dunia penjara gelap. Hentikan dia! Formasi dunia penjara kegelapan sudah berjuang keras untuk melawan ratusan formasi kota Huyang. Kekuatannya hampir habis untuk menghadapi Luo Feng, dan kemampuan bela dirinya juga sangat berkurang, sehingga rentan terhadap serangan Luo Feng dan Morosa. Pelayannya terlalu cepat. Dalam perjalanan hampa, kita tidak bisa menghentikannya.
Tinggalkan serangan dan suruh formasi pemusnah besar bergabung dengan formasi dunia penjara gelap untuk menghadapi Luohe. Selama beberapa saat, kedua formasi itu sepenuhnya disibukkan dengan perlawanan terhadap ratusan formasi kota Huyang sambil menekan Luo Feng. Mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk menghadapi pasukan Markus Jiuyang. Kapal perang kerajaan kuno Yanfeng hancur dengan lebih dari 100 harta mekanik super besar berkoordinasi satu sama lain dalam pertempuran sengit melawan pasukan Markus Jiuyang. Sosok yang terbuat dari api merah mengamati pertempuran dari jauh. Dasar sekelompok orang yang tidak kompeten, bisa dengan mudahnya dihalangi oleh Yuwu dan Luohe, kata Markus Liuyin sambil menggelengkan kepalanya. Dengan hilangnya dua formasi yang paling penting, Sekte Bayangan Hati telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Pasukan yang dipimpin oleh Yuwu bergerak sebagai satu kesatuan yang kohesif, sementara kapal perang Iblis Hati Yuan, Jenderal Iblis Bayangan, dan 100 lebih harta karun mekanik super besar, meski penampilannya tangguh, tak lebih dari sekedar kekuatan tak terorganisir yang pada akhirnya akan dikalahkan oleh pasukan Yuwu. Yan Er, saatnya bertindak. Markus Liuyin memberi perintah dari jauh. Iya ayah, jawab seorang jenderal berbaju besi hitam yang ditempatkan di dalam kapal perang kerajaan kuno Yanfeng. Ia juga bertanggung jawab atas pengawasan. Master Sekte, atas perintah Markus, kami akan membantu Anda menghancurkan formasi. Jenderal berbaju hitam itu mengumumkan, dan tiba-tiba muncul pasukan misterius dari udara tipis. Di garis depan ada seorang pemuda berjubah merah datang. Itu Pangeran Yang. Pemimpin Sekte Bayangan Hati sangat gembira saat melihatnya. Setelah sekian lama mengabdi di bawah Markus Liuyin, dia tahu bahwa yang terkuat di bawah Markus Liuyin adalah putranya, Liu Yinyan. Aku akan membantumu menghancurkan pasukan Markus Jiuyang, Liu Yinyan menyatakan saat ia memimpin pengawal pribadinya, memimpin harta karun mekanik humanoid seputih salju. Harta karun humanoid seputih salju yang sangat besar, memancarkan keindahan yang tak terbatas, muncul di gambar. Melihat itu, pasukan Markus Jiuyang tercengang. Itu utusan alam salju dari sang leluhur suci. Yuwu yang mengawasi pertempuran itu tercengang. Suci sang leluhur adalah tokoh kuno yang sangat terkenal di benua asal, dengan banyak sekali makhluk yang ingin menjadi muridnya. Hanya mereka yang lolos dari proses seleksi ketatnya yang memenuhi syarat untuk menggunakan utusan alam salju. Kekuatan utusan alam salju melampaui gabungan kekuatan Iblis Hati Yuan dan Jenderal Iblis Bayangan. Wow, kemanapun ia pergi, harta karun mekanik hancur berkembing-kembing, dan para dewa sejati abadi, dewa sejati ruang hampa, serta dewa sejati yang mengendalikan mereka, semuanya terbunuh. Tak seorang pun yang tersisa hidup. Saudara Luohe, cepat hentikan utusan alam salju ini, perintah Jenderal Yuwu. Dia tahu situasinya sangat buruk. Dia bisa menghadapi Iblis Hati Yuan dan Jenderal Iblis Bayangan menggunakan kekuatan formasinya, tetapi dia tidak bisa menghentikan utusan alam salju. Dengan bantuan Morosa, Luo Feng dan Morosa hampir seketika melintasi gampan dan muncul di dekat utusan alam salju. Harta karun Raja Dewa, kata Luo Feng. Dia menatap utusan alam salju yang jauh, matanya berbinar karena kegembiraan. Dia pernah melawan musuh yang menggunakan harta karun Raja Dewa sebelumnya, jadi dia tahu betapa kuatnya mereka. Tuan, utusan alam salju ini belum sepenuhnya aktif, Morosa menjelaskan. Kita habisi mereka, saat Luo Feng sambil meraih pedangnya untuk memberi isyarat kepada Morosa untuk bersiap bertempur. Pertempuran ini tidak akan mudah. Luo Feng menatap utusan alam salju di hadapannya, dipenuhi rasa gembira. Utusan alam salju ini benar-benar sesuai dengan reputasi harta karun mekanis garis keturunan alam salju. Ini luar biasa, puji Luo Feng. Meskipun ia tidak begitu menyukai Raja Dewa kuno yang dikenal sebagai leluhur alam salju, ia harus mengakui bahwa penguasaan leluhur terhadap dao kehidupan sangat mendalam.
Berbagai dao asli memiliki keistimewaan masing-masing. Dao kehidupan memang yang paling tangguh dalam hal bertahan hidup, pikir Luo Feng. Setelah menyaksikan sendiri dao asal kehidupan secara lengkap dan memahami kekuatannya yang luar biasa, bahkan menguasai satu cabang saja dapat memungkinkan seseorang untuk mendominasi benua asal. Di sisi berlawanan, Liu Yinyan yang mengendalikan utusan alam salju kehilangan kesabarannya. Apakah kamu ragu karena kamu takut? Mari kita lihat seberapa kuat dewa sejati abadi yang terkuat sebenarnya, kata Liu Yinyan. Suara mendesing, utusan alam salju itu menerjang maju, kilatan cahaya menyelimuti Luo Feng. Biasanya serangan seperti itu cukup untuk merusak tubuh dewa sejati abadi dan memutus semua kehidupan di dalamnya. Namun Luo Feng dengan santai mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang itu mengalir seperti air, menghalangi serangan utusan alam salju dengan sempurna dan bahkan membuatnya terlempar kembali. Saat utusan alam salju terlempar mundur, ia tiba-tiba berubah arah. Kecepatannya meningkat drastis. Wus, wus. Serangan demi serangan terus-menerus dilancarkan. Luo Feng berdiri tegak, bertahan dengan sempurna terhadap setiap serangan. Semuanya, mundurlah ke istana penguasa kota. Sebuah perintah tiba-tiba bergema di telinga Luo Feng. Dia melihat seluruh pasukan berubah menjadi aliran air yang deras, menyerbu ke arah istana penguasa kota. Dengan bantuan lebih dari 100 formasi utama kota Huyang dan Luo Feng yang menahan utusan alam salju, seluruh pasukan berhasil mundur ke istana penguasa kota hanya dalam beberapa tarikan nafas. Saudara Luohe, Marquis memerintahkan penarikan pasukan. Suara Yuwu memberitahunya melalui telepati. Luo Feng mengerti, dia baru saja memahami hukum kekacauan dan berada pada titik terlemahnya sebagai makhluk alam kekacauan. Miniatur alam semestanya baru saja mulai berkembang. Hati dewa sejatinya belum berubah dan tubuh serta kekuatan dewanya masih jauh dari berkembang sepenuhnya. Dia juga belum punya cukup waktu untuk mempelajari dan menguasai teknik-teknik alam kekacauan. Mengungkapkan penguasanya atas hukum kekacauan sekarang adalah tindakan yang bodoh. Marquis Liu Yin tidak akan ragu untuk menghancurkan Luo Feng. Aku perlu menunggu hingga tubuh dewaku yang sempurna mencapai batasnya di alam kekacauan sebelum aku benar-benar bisa berdiri kokoh di alam kekacauan, pikir Luo Feng. Di dalam istana penguasa kota, reinkarnasi kekuatan Dewa Marquis Zhu yang muncul, menyelenggarakan perjamuan untuk menghormati anggota inti pasukannya. Lebih dari 100 dewa sejati abadi berkumpul di aula besar, duduk sesuai urutan prioritas. Luo Feng dan Yuwu duduk di kedua sisi Marquis Zhu yang. Kalian semua telah bekerja keras dalam pertempuran ini, tetapi dengan kemunculan utusan alam salju, bahkan jika kita berhasil menang, mungkin hanya 2 atau 3/10 dewa sejati abadi di sini yang akan selamat, kata Marquis Zhu yang. Para dewa sejati abadi yang berkumpul setuju. Kemenangan yang mahal hanya akan mengundang serangan lain dari pasukan Marquis Liu Yin. Marquis Zhu yang melanjutkan sambil menatap bawahannya. Dan kalian adalah satu-satunya pasukan yang kumiliki. Tidak perlu menyanyiakan kalian untuk melawan mereka. Luo Feng setuju. Marquis Liu Yin tidak akan peduli dengan korban sekte bayangan hati. Tetapi Marquis Zhu yang menghargai pasukannya. Untuk menang, kita butuh kemenangan yang menentukan. Kemenangan dengan banyak korban bukanlah yang kuinginkan, kata Marquis Zhu yang sambil menatap mereka. Terima kasih Marquis. Banyak dewa sejati abadi mengungkapkan rasa terima kasih mereka karena sangat tersentuh. Luo Feng, Yuwu, dan beberapa yang lain yakin mereka bisa bertahan hidup di medan perang. Tetapi dewa sejati abadi lainnya menghadapi resiko kematian yang terus-menerus. Melawan utusan alam salju, mereka memang akan langsung mati. Genjatan senjata yang panjang sudah di depan mata. Marquis Zhu yang mengumumkan, aku akan mencari cara untuk mendatangkan lebih banyak bala bantuan. Saat melihat kelompok itu
termasuk Luo Feng dan Morosa, Yu Wu, Yonghu, dan yang lainnya, Markus Chu yang merasa gelisah. Aku sudah mengundang dewa sejati abadi yang begitu kuat. Berapa banyak lagi yang bisa aku undang? Dan fakta bahwa Markus Liu Yin dapat memanggil utusan alam salju, berarti leluhur alam salju bersedia membantunya. Markus Chu yang memahami pentingnya kemunculan utusan alam salju. Nama utusan alam salju saja sudah menunjukkan bahwa ia mewakili leluhur alam salju sampai batas tertentu. Tanpa persetujuan leluhur, utusan alam salju ini tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan satu utusan alam salju, Markus Liu Yin dapat membayar harga untuk memanggil 2, 3, atau bahkan lebih utusan alam salju. Markus Chu yang mengetahui hal ini. Total ada 36 utusan alam salju. Mereka termasuk pasukan terkuat yang dapat dimobilisasi oleh leluhur alam salju. Saya mendengar bahwa Markus Liu Yin dan leluhur alam salju sangat dekat, bahkan membiarkan anak-anaknya menjadi murid leluhur. Markus Chu yang menggelengkan kepalanya. Tetapi saya tidak menyangka leluhur alam salju akan mendukungnya sebanyak ini. Banyak makhluk kuno enggan campur tangan dalam perang bangsa lain, tetapi leluhur alam salju terkenal kejam dan gegabah, jadi keterlibatannya tidak mengejutkan. Pertempuran antara makhluk tingkat abadi, aku khawatir aku tidak akan menang. Aku harus turun tangan sendiri, pikir Markus Chu yang dalam hati. Namun, hanya aku saja tidak cukup. Aku butuh bantuan. Markus Chu yang telah memutuskan. Harga yang harus dibayar untuk meminta bantuan Master Kekacauan sangat mahal, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham